Oke, teman-teman semua, saya sekarang sudah bersama Bang Iwan. Pada malam hari ini kita akan ngobrol dengan Bang Iwan selama hampir 1 jam atau bisa lebih, Bang. Ya. Iya, insya Allah siap. Oke, nanti kita akan nyanyi, kemudian kita akan ngobrol lebih banyak dan bertanya dan berbagi pengalaman dengan Bang Iwan, ya, sampai bisa ke sini, gitu ya. Iya, iya. Oke, sebelum kita lanjut pertanyaan ke Bang Iwan, kita akan memberikan kesempatan ke Bang Iwan untuk menyapa teman-teman yang ada di rumah, baik yang YouTuber ataupun yang pernah belajar dengan Bang Iwan atau di kesatuan. Silakan Bang Iwan. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, datang diundang oleh Logic Multimedia yang berada di Kota Lubuk Linggau. Mudah-mudahan malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat, tidak terserang karena COVID yang terjadi sekarang, dan kita bahagia selalu. Intinya seperti itu, dan Amin. saya ucapkan selamat menjelang hari ibadah puasa. Semoga apa-apa yang telah kita rencanakan itu akan lancar sampai selanjutnya sampai hari lebaran, dan mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Amin. Oke. Oke, teman-teman semua, demikian tadi Bang Iwan sudah menyapa, dan kita nanti akan ada cek komentar, kemudian kita akan karaokean, Bang, ya. Iya, Karena boleh, kita boleh. bukan penyanyi, jadi kita nggak cover lagu. Nyanyi biasa aja, kita kan bukan penyanyi. Iya. Memang bukan di bidang kita. Iya, tapi kalau sekedar untuk menghibur, Oh boleh, bisa ya, Bang, ya. menghibur, Oke. bisa main gitar pun bisa Iya. sedikit-sedikit. Ini, Bang. Hmm. Pertama, ini kami dari Logic Multimedia, khususnya konten ngobrol santai. Ini ngucapin terima kasih dulu kepada Bang Iwan. Oh, Sudah iya. sempat hadir. Iya, gitu. terima kasih kembali. Sebenarnya jadwalnya sudah lama sih sama Razainal. Iya, iya, Berhubung kita atur waktu gitu kan, karena sudah ada yang ngisi berapa minggu yang lalu. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini Bang Iwan bisa hadir. Iya. Gitu kan. Aku agak ragu-ragu, agak pesimis nih. Mau nggak ya datang gitu ya? Nggak, Karena kalau- kesibukan mungkin di kesatuan Sebenarnya kalau dan saya lain-lain. diundang itu sebenarnya dari kemarin itu pengen kesini, tapi karena kesibukan kan pekerjaan, Iya, pulang iya. udah malam, nah, gitu kan, dari karena kita udah ini keluarga juga yang kita pikirkan. Sebenarnya saya sangat merasa terhormat ya diundang ke sini. Enggak sembarangan orang sih bisa diundang ke sini. Iya, iya, iya. Sempat masuk studio ini. Alhamdulillah, Bang. Ini Bang, kan suasananya masih stay at home ini, Bang. Ya, Jadi ini pengaruh dengan tugas Bang Iwan di kesatuan dan stay at home-nya di rumah. Ya alhamdulillah, kalau saya terus terang saya terus menjalankan ini tugas, tapi stay at home ketika sudah pulang tugas. Ya jujur aja baru ini aja saya keluar karena diundang oleh Mas Dedi kayak Iya, gitu iya. kan. Nah, jadi saya memang sering di rumah dan banyak di rumah. Akan tapi ketika kerja, pulang kerja, kita siapkan di depan rumah, cuci tangan, terus masuk ke rumah, baju tuh harus di luar dulu. Sudah pak bajunya udah agak ini baru dimasukkan. Kalau pulang kerja sampai malam, malamnya langsung cuci baju. Oh, Seperti itu. iya. Jadi kalau di keluarga kita tetap intinya seperti itu, untuk menjaga kesehatan kita. Siapa tahu walaupun kita nggak sakit, tapi kita nggak tahu kan, mungkin virus itu ada nempel di kita, tapi tubuh kita dalam keadaan fit, ya mungkin akan menular ke orang yang kurang fit seperti itu. Oke, ya berarti mengikuti protokol Ya, kesehatan ya. protokol Bang, ya? kesehatan Ya. kita ikutin, pekerjaan tetap kita laksanakan. Oke. Intinya seperti itu, karena itu Iya. perintah mau tidak mau. Ini Bang, kalau stay at home itu kan lebih banyak di rumah, Bang, ya. Ya, memang lebih banyak di rumah. Ini intensitasnya sebelum corona dengan pas corona itu, kalau di rumah dengan anak-anak, dengan istri, aktivitas normalnya gimana, Bang? Ya sebenarnya kalau selama ini kan, kalau misalkan kita belum adanya Corona. virus corona ini, kita banyak ngajak anak ketika libur jalan-jalan. Kalau Iya. saya enggak, anak-anak pun di rumah aja, apalagi anak-anak sekarang sibuk libur sekolahnya Libur gitu sekolah, kan. iya, iya. Jadi kalau libur sekolahnya otomatis mereka di rumah, apalagi mereka sekolahnya online sekarang. Iya, iya. Ya mau nggak mau kita bantu juga sekolah anak online. Akan tetapi jujur aja,
lebih akrab dengan anak-anak sama istri. Intinya seperti itu kan. Iya, Ya. berarti walaupun ini wabah kan, ya musibah ya bang ya. Musibah. Tapi ada hikmah. Ada hikmahnya di balik situ. Makanya Allah itu menurunkan musibah. Mungkin kita nggak tahu kan hikmahnya yang terbesar itu. Salah satunya kita lebih dekat dengan keluarga. Iya, Seperti betul, itu. betul. Oke bang, ini harapannya ke depan mengenai virus corona ini mungkin ada himbauan kepada teman-teman atau rekan-rekan atau keluarga yang lain. Untuk masa sekarang kan di Kota Lubuk Linggau sudah boleh dikatakan sudah ada yang positif gitu bang. Iya. Nah, itu untuk meningkatkan kewaspadaan bisa abang sampaikan mungkin beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu sebagai masyarakat. Oke. Jadi saya menghimbau pada masyarakat terkait COVID-19 ini, kita banyak stay at home sekarang, apalagi sudah menjelang puasa. Alangkah baiknya kita banyak-banyak di rumah, kurangi keluar kalau tidak perlu. Terus lagi kalau habis dari luar cuci tangan, harus jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, jaga kebersihan diri. Yang kedua, apalagi kita seorang muslim ya, apa salahnya sering-sering berwudu itu lebih bagus kan. Betul. Artinya apa? Sela-sela jari kita minimal itu membunuh bakteri yang ada di mungkin nempel di tangan kita. Jadi kalau sudah keluar dari rumah, kita ke rumah, balik lagi ke rumah, intinya otomatis ya mungkin baju kita langsung cuci. Itu. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat Lubuk Linggau, jangan sampai yang terjadi pandemi sekarang itu terkena dengan kita dan tertular kepada orang lain. Seperti itu. Itu himbauan saya. Oke, baik. Itu tadi himbauan dari Bang Iwan mengenai COVID-19 ya. Mudah-mudahan kita sebagai masyarakat itu lebih mawas diri, kemudian sadar diri ya untuk menyikapi dari pandemi ini. Oke Bang Iwan, kita hanya baru sebentar nih ngobrol Bang ya. Bang Iwan tegang. Jujur saya merasa terhormat sih masuk sini. Oke, karena kita punya segmen baca komentar Bang. Oke. Kita cek dulu ya Bang ya. Kita cek dulu komentar dari teman-teman yang sudah nonton di Ngobrol Santai ini. Oke. Dan sudah hadir di sini teman-teman ya, seperti siapa ya? Tadi Bang Yayan ya, kemudian Dimas Avandi, Yopi. Ini kayaknya mereka-mereka yang kemarin nonton nih, malam ini nonton lagi nih Bang. Jadi sampai hafal. Itu kayaknya nonton ya? Bang Yayan nonton ini. Ini belum ngasih pertanyaan. Kayaknya belum dapat momennya ini. Saya udah kenal Bang Yayan. Iya. Oke. Kemudian di sini ada Bang Wawan. Oh iya, saya kenal ini. Sepertinya mereka masih menyimak ini Bang Iwan. Masih menyimak dari obrolan kita. Kira-kira nanti apa nih ke depan? Ya kan season berikutnya apa gitu. Oke, Bang. Lanjut ke pertanyaan Bang ya. Ini Bang Iwan kan di Kesatuan ya? Iya di dulu. Polres Lubuk Linggau ya. Itu bisa cerita Bang sampai jadi polisi gitu. Sudah sampai jadi polisi awal ya? Awalnya. Kalau mau diceritakan panjang sebenarnya. Mungkin panjangnya lebih dari berkilo-kilo. Bisa begadang satu malam. Bisa begadang satu malam. Cuman kita ambil yang singkat-singkat aja. Dulunya saya waktu sekolah SMA-nya, dari SMA lah kita mulai. Saya sekolah SMA itu di Pali atau Pendopo, SMA Negeri Pali, SMA Negeri 1. Sekarang kabupaten ya? Nah, sekarang sudah kabupaten, udah merdeka kita kan. Terus kita lanjut kelas 2 pindah SMA, waktu itu masih swasta, YPBI 6. Itu di SMA 10. SMA 10. Akan tetapi ijazahnya SMA 10. Seperti itu. Okay. Nah, tamat sekolah langsung sewaktu sekolah, jadi narasinya sewaktu saya sekolah, saya sempat cuci mobil, ngamen juga. Oh itu. Cuci mobil ya. Cuci mobil steam ya Bang ya? Enggak, belum steam waktu belum. itu. Masih manual. Masih manual, ini selangnya dipijit. Oh. Ditekan. Dikeluarin sedikit gitu. Dikeluarin sedikit. Waktu itu kan tahun-tahun 96 gitu kan. 96, iya. Setelah itu tahun 98 saya masih sempat ngamen. Akhirnya ada pembukaan tes polisi. Alhamdulillah waktu itu abang saya masih baru-baru tamat kuliah dan dia sempat honor, diterima PNS. Akhirnya dia nyuruh saya ikut tes polisi. Sempat dia juga nggak ngomong sama saya, dia bilang nanti
ngomong sama temannya, aku nggak akan nikah kalau Iwan adik aku nggak kerja. Dari situ aku punya motivasi yang sangat tinggi, dan aku akhirnya aku berjuang mati-matian. Oke. Sampai akhirnya hasilnya ya alhamdulillah. Memang saya pertama itu ikut tes caba. Dari Sabah dulu. Dari caba itu gugur Pantohir. Di terakhir saya gugur, akhirnya ya jujur aja waktu itu kan diminta uang 3 juta waktu itu. Tapi saya nggak punya uang. Karena apa? Saya ikut tes aja, ibu saya waktu itu masih di rumah sakit. Operasi kanker rahim. Iya. Jadi banyak biaya yang dikeluarkan. Saya ikut tes dari rumah sakit yang sekarang Muhammad Husin. Saya berangkat dari sana ke Polda setiap hari. Ya seperti itulah kegiatannya. Akhirnya saya gugur di Pantohir, dan ditawarin yang gugur-gugur ini dipanggil 270 orang. Dipanggil itu ikut tes tamtama tapi tanpa tes. Tinggal berkasnya yang diganti. Alhamdulillah yang lulus itu dari 270 orang itu diambil sekitar 150. Alhamdulillah kita waktu itu dapat peringkat 7 kita. Di tahun berapa? Tahun 99. 99. Nah, 98 ya hampir 99 lah. Terus 99 pendidikan kita. Nah, 99 pendidikan akhirnya keluar, jadilah Tamtama Brimob. Waktu itu makan paling rendah. Iya. Tapi alhamdulillah kan perjuangannya dari bawah memang kita berjuang dari bawah. Ya memang kita ya intinya seperti itulah, dari susah. Dari paling susah. Alhasil di tahun 2004 pulang dari Aceh, 2005 kita ikut tes Bintara. Lulus. Nah, setelah lulus akhirnya saya kuliah ngambil S1 sampai S2 gitu. Bertugas di Polres Lubuk Linggau? Saya bertugas Polres Lubuk Linggau kebetulan sekarang baru 4 bulan ini. Baru 4 bulan. Sebelumnya saya di Brimob. Di Brimob. Di Brimob. Saya di Brimob sampai makanya channel saya Iwan Brimob itu. Iya betul. Iya. Ini Bang, itu kan apa pencapaian yang sangat luar biasa Bang ya, dari awal dari nol ya gitu kan sampai sekarang. Ini Bang, kan ini polisi Bang ya. Iya. Sebelum-belumnya itu ya mungkin waktu SMA punya cita-cita yang lain ya. Ya jujur saya waktu itu ikut tes tes di Unsri Teknik Sipil. Pilihan kedua FKIP gitu. Iya. Nggak lulus FKIP. FKIP itu ini keguruan. Keguruan. Jadi FKIP lulusnya fisika kenanya. yang kuat ya. Yang teknik sipilnya enggak kena. Cuman ya jadi abang aku bilang udahlah nggak apa-apa guru, nggak mau aku bilang. Ya nggak apa-apa. Biarlah aku ngamen aja lah, ngamen. Jadi ngamen. Sempet ngamen saya di bis kota. Oke. Gitu. Ini Bang, kan biasanya orang jadi polisi itu kan lebih identik dengan keluarga yang mampu. Nah, sini pekerjaan orang tua Bang? Alhamdulillah pekerjaan orang tua tani. Iya, dua-duanya tani. Bahkan saya masih kecil pun saya ikut ibu saya jual sayur. Iya. Berarti saya nggak salah tebak nih. Apa dari pisnya? kadang kita kan selalu menebak kalau orang jadi polisi itu kan semuanya mampu gitu kan. Sebenarnya memang mampu dalam artian gini, mampu berpartisipasi untuk ikut di tes itu, bukan mampu dalam keadaan ekonomi. Enggak, kalau ekonomi enggak Pak, ya? Jujur aja enggak kalau ekonomi. Sekolah aja cuci mobil kok. Oke Bang, ini Bang bertugas di Polres Lubuk Linggau 4 bulan. 4 bulan ya, 4 bulan. Ini Kapolres yang baru Bang ya? Setelah waktu diganti, itu mau ada peralihan ini, asalnya mau pindah Pak Dwi, langsung ini Pak Mustafa yang ganti. Tapi waktu saya pindah 1 bulan saya nggak sampai 1 bulan masuk Kapolres yang baru nih. Iya. Sekarang di Kesatuan apa Bang? Sekarang di Sabara. Ya mungkin kalau ketemu di jalan sudah kenal gitu kan. Sudah kenal, tegur aja nggak apa-apa. Oke. Ini Bang, aku nak nanya ini tugas sebelumnya, tapi kaget kita cerita lebih banyak. Siap. Cuman aku pengen nanya, sebelumnya tugas di mana? Sebelum di Polres? Sebelum di Polres, tugas di Brimob. Jadi sudah 20 tahun di Brimob, dari pangkat Barada sampai Bribka sekarang.
Saya di Brimob, sudah 20 tahun dinas di Oke. Brimob. Sudah terjun ke mana? Nah ini. Kalau aku jujur ke Aceh baru 2 kali. Heeh. Nah, Terus? paling-paling ke daerah-daerah misal ada kejadian kayak di Jakarta. Kalau konflik Jakarta itu sering itu. Sering. Nah, misalkan di Jakarta biasanya kan orang politis kan kita nggak tahu kan. Jadi ya secara otomatis kita diberangkatkan siap, Iya, mau nggak iya. mau. Karena tugas bang ya. Iya sudah tugas kita seperti itu kan. Oke, oke bang. Saya nanti akan ceritakan sesuatu yang mungkin orang tidak akan menduga itu. Cuman kita hiburan dulu bang. Iya. Nah, ini mau menyanyi pakai gitar, apa mau nyanyi pakai karaokean kita? Kalau gitar saya ini main gitarnya bisa-bisa dikit. Ah, oke, nanti main gitarnya kita di Pamungkas saja bang. Oke, Nah, sekarang itu kita karaokean dulu. Oke teman-teman semua yang lagi nonton di rumah, yang tetap di fanspeknya Logic Multimedia, kita akan dengar ke suara Bang Iwan menyanyi. Biasanya yang bisa main gitar biasanya suaranya bagus. Ini saya pertama sekali dengar Bang Iwan nyanyi. Kalau teman saya tuh Razainer lagi di situ. Halo yang di grup YouTuber Lubulingga Udah Musirawas. Ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya lagi nonton. Oke. Bang Iwan, silakan Bang. Lagu Anima Oh, lagu anima. sudah Bintang. saya siapkan. Bintang. Oh, ya, oke. Ah, maaf saya pakai kacamata ya. Oke. pemirsa, karena mata saya agak kabur ya. Oke. Oke. Kita miringin sini, Bang. Iya. Enak sekali di studio ini ya. Oke, Sering-sering kita datang ke sini jadi Iya. ketagihan ini. Oke, teman-teman. Sekarang kita dengarkan Bang Iwan nyanyi. Ini lagu Bintang nih Anima, Bang ya? Ya, anima. Ini grup band ya, Grup band ini. Saya ingat tahun 2010 ini. 2010. Kalau lagu-lagu Anima yang lain? Agak kurang saya. kurang. Jujur karena Kayaknya lagu ini ada kenangan tertentu nih kayaknya. enggak juga sih. Enggak juga. Karena enak dengarnya. Karena iya. gini, maksud saya ini lagu ini kalau saya analisa lagu ini suatu cita-cita. Cita-cita seorang insan ingin menggapai bintang. Oke. Itu. Jadi memang kita harus tanamkan dalam pikiran kita harus punya cita-cita seperti itu, keinginan yang tinggi. Berarti ini akan dihayati betul nih. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Oke, teman-teman, sekarang kita dengar Bang Iwan nyanyi. Iya. Ini merangkap semua nih, Bang. Ya, Operator, mixer, audio, presenter. Oke, saya buka dulu. Iya.
Oke, terima kasih. Oke teman-teman semua, bagaimana suaranya Bang Iwan? Oke, ini sudah banyak yang komen loh. Baru 1 lagu, ini belum 5 lagu Bang. Oke, sebelum kita bertanya dengan pertanyaan selanjutnya, kita akan baca-baca komen dulu. Mungkin Bang Iwan bisa merespon dari pertanyaan teman-teman semua. Oke, kita lihat dulu Bang ya. Oke, dari atas ada Tari. Oh, istri saya tuh. Ya. Tari Oh, Linggau, istri abang ya? Tari ya. Linggau. Mantap, ayahnya adik. Oh, ini nama anaknya Bang ya? Ya. Ya, Adila. Ayah Atau Adila. Afif ya. Terus yang Kak Farhan. Oke. Selamat malam Mbak Tari. Ini saya wawancara dulu nih Bang Iwannya. Terus pantau ya di fanspeknya Logic Multimedia. Oke. Terus ada lagi nih Bang, mantap Om Iwan suaranya dari Camul.
Canul. Yuk Canul lah, Ya. istrinya Kak Faisal. Oke, Canul Faisal. Kemudian ngomen juga ini Umi Najwa. Ya, itu adik ipar saya itu. Oh iya iya, Istrinya mantap Jainal. Wak. Wak ya Iya. manggilnya. Oke, selanjutnya ada Jangkrik, Bos Jangkrik. Oh, jangan. Coba dihipnotis dulu pembawa acaranya. Itu. Orang gitu gege. Lebih 2 jam bagi acaranya. Oke teman-teman, tenang saja. Nanti Bang Iwan akan ada season selanjutnya Iya. mengenai hipnotis nanti ya. Kita akan banyak itu. Kita bawa talent nanti Bang ya. Oh ya boleh? Iya, Mbak. 1 atau 2 orang kan. Boleh, Untuk boleh. subjek ya. Iya, untuk subjeknya. Untuk subjeknya Talent nanti. selanjutnya, Oke. ya. Terus yang komen lagi siapa nih? Masih Tari Linggau ya? Siapa? Tari Linggau istrinya Oh, iya. Abang. Apa Itu katanya? tadi yang anaknya sampai gebuk-gebuk kasur main Iya, drum. anak saya memang ini lincah-lincah semua anak Iya, saya. iya, oke. Ini lagi berarti Nonton Mbak dia Tari pasti. lagi ngumpul ya? Ya, ngumpul. Jadi, nonton malam, bareng. nonton Oke. bareng, Nak, ya. Iya, oke. Adilah. Iya. Sebelum kita lanjut komen selanjutnya, di sini sudah hadir di penghujung menit ke-34 dari ngobrol santai, yaitu Rini, kemudian Sunandarkur. Ini teman saya di Keluang ini, Bang. Oh, Keluang daerah Buka Sekayu. usaha sama seperti Daerah saya. Muba ya? Ya. Dan sering sharing ke saya, nanya-nanya pengen bikin konten seperti ini Oke, juga. salam kenal ini Rini Bang ya. Sunandar Bang. Sunandar. Sunandar. Ya. Ini teman Facebook saya itu kayaknya. Iya ya. Ah, Oke, beliau aktif juga ini di medsos ya. ya Kemudian tonton terus Logic Multimedia. iya, amin. Terus siapa lagi? Desvi Solbia ya baru bergabung. Siapa? Desvi Solbia yang kemarin konten cover Bang. Oh, konten cover. Yang nyanyi, Ah. nyanyi, yang akustik gitu kan. Terus Anas Anasir ini, ini sales marketing Toyota ini. Saya Anas. beli mobil dengan beliau. Anas ya? Anas. Oke, baik teman-teman semua, kita akan lanjut ke ngobrol dengan Bang Iwan pada kesempatan ini. Kita cut dulu ya untuk cek komentar. Nanti kita akan cek lagi pada sesi berikutnya. Oke. Iya, ini Bang, pertanyaan selanjutnya yang saya ingin tanyakan tadi. Iya, iya. Nah, gini, abangnya pernah tugas di Aceh, Iya. di Aceh ya. Itu Brimob Bang ya. Waktu Tugas masih Brimob di ya? ya, tugas Brimob. di Brimob. Saya dapat sebuah informasi A1 ini Bang. Informasinya dari A1 ini. Iya, iya. Waktu itu kita tahu semua kan kalau di Aceh itu terjadi bencana tsunami. Oh iya. Jadi gini, abang bertugas di Aceh, kemudian di Lubuk Linggau, waktu terjadi bencana, keluarga di Lubuk Linggau itu cemas Bang ya. Dan sampai terjadi mereka sudah baca Yasin gitu di rumah. Ini siapa yang informasi? Kok tepat sekali. A1. Berarti udah banyak nyari informasi tentang saya. Harus digali Bang. Iya, Bang. Betul. Nah gitu Bang, sampai keluarga ya ibaratnya mereka hampir mengikhlaskan gitu Bang ya. Iya, iya. Nah itu bisa diceritakan Bang selama tugas di Aceh, awal tugas sampai akhirnya terjadi tsunami dan bagaimana itu Abang bisa selamat dan alhamdulillah sehat walafiat sampai sekarang bisa kembali ke Lubuk Linggau gitu Bang. Ini nyuruh saya nangis. Berarti ini pas timingnya. Ini saya yang kena hipnotis ini kalau gini. Bisa nangis saya. Bisa nangis ya. Iya Bang. Nah, nanti kalau Abang mau nangis saya akan cut dan saya alihkan. Enggak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi Aceh pertamanya tahun 2003. Jadi 2003 waktu itu saya belum punya anak, istri saya kerja di sini. Waktu itu kebetulan saya memang dinas di Palembang, sempat mutasi di Palembang, di Palembang. 2003 pulang di 2004 bulan 3. Bulan 3 Tahun 2004 bulan 3. 2004 ya. Iya. Nah, terus 3 bulan istirahat, saya kan mutasi sini. 3 bulan istirahat saya berangkat lagi. Bulan 7 saya berangkat di bulan Juli ya. Juli 2004 saya berangkat lagi.
Waktu yang berangkat pertama yang 2003 itu dom di PD, Aceh PD. CPD. Nah, terus 2004-nya saya berangkat lagi di Aceh Melabu, Aceh Barat. Aceh Barat. Di Melabu kebetulan itu dapat di pos Kuala Bubun. Kuala Bubun itu kan pinggirannya pantai semua. Pantai semua. Iya, Bang. Jadi waktu itu Brimob Sumsel ini, Brimob Palembang, kami jadi tim pemburu namanya. Tim pemburu dari Palembang itu 100 orang. Jadi dibawa ini almarhum Pak Sopi yang bawa kita. Oh iya. pimpinannya. Itu dalam rangka operasi apa, Bang? Operasi pemburuan ini untuk pemulihan keamanan di Aceh Barat. GAM itu ya? Iya, Oh, pemulihan iya. keamanan itu. Waktu itu kan jadi waktu 2004 itu tanggal 26 rasanya hari Minggu. Kita malamnya piket. Malamnya piket, malam Minggu piket, Iya. hari Minggu pagi kan lepas dinas. Ketika pagi lepas dinas itu pertama nggak nyangka kan. Ya jujur aja apa orang itu kan kayak orang mabuk itu kan. Iya, iya. Kami ngisap-ngisap ganja enggak kan ngapa-ngapain enggak kok mabuk kayak ini. Iya, iya. Enggak lama tuh orang keluar. Lindu keluar. Orang keluar, saya lari keluar lagi makan. Jam 8 itu lari keluar. Itu tanpa pakai baju dinas? Enggak, belum. Belum. Gempa dulu. Gempa dulu. Sudah gempa itu kita lari, nggak tahu di tempat saya makan tadi langsung roboh. Tembok tadi. Ya mungkin itulah Allah itu mau menyelamatkan kita. Iya. Nah, setelah itu kemudian selang 30 menit atau 25 menit kemudian orang itu rame-rame lari. Masyarakat tuh lari semua di jalan. Saya pikir ada GAM nyerang atau apa. Iya. Keluar kita bawa senjata. Nah itu orang tuh lama-lama nunjuk-nunjuk ke belakang gitu kan. Padahal di sebelah saya kan laut juga kan. Iya, iya. Ngapain nunjuk belakang? Lihat air laut. Lihat di sini air laut. Nah, naik semua air laut itu kayak gimana gulungannya seperti itu. Oh, gelombangnya besar. Kayak dasar sekali. Pokoknya tapi jauh, masih Masih jauh. Nah, kebetulan saya ngambil ini teropong dulu ke mes, ngambil teropong, saya teropong. Nah, saya teropong kan bisa di zoom kan? Iya. Ya. Itu kapal-kapal ngangkut udang tuh kalau kita ngomong ketek ya. Iya, ketek. Nah, tapi yang mereka kan agak gede. Nah, jadi tongkang-tongkang yang ngambil ikan, tongkang layang tadi dimakan itu. Saya sempat subhanallah ya Allah. Apa yang terjadi ini? Masa Allah ini yang terjadi apa? Sempat berpikir kayak itu. Dan juga sempat berpikir waktu itu istri saya di Linggau. Adik saya masih kuliah di Palembang. Itu dia pikiran pertama. Iya, yang saya pikir. Terus lagi kakak saya di Palembang ngajarnya di Pangkalan Balai kerjanya kan. Ayu saya di Prabu Muli. Keluarga saya terpisah semua. Iya, iya. Bapak saya di Prabu Muli. Saya mikir ini terpisah, ini kalau misalkan ya pikir saya kan seluruh dunia Iya, karena itu betul, kan betul. hancur kan. Nah, disitulah akhirnya nggak tahu apa yang terjadi. Ya kita lihat orang tuh lari-lari. Ada teman juga sampai sekarang nggak ketemu saya. Tapi saya ingat sampai sekarang. Iya. Bang Sopian itu dia pakai baju hijau, dipotong lengan ini, celana pendek, celana Brimob itulah dipotong ke sini. Saya ingat dia lari itu samping saya. Tapi nggak ketemu sampai sekarang. Iya, iya. Jadi waktu itu sempat saya lari ke atas, ya banyak juga yang tergulung-gulung kami itu kan. Iya. Jadi kita tuh semuanya nggak sempat melarikan diri. Pas sudah naik ke ini bagian atas itu nggak taunya yang tergulung-gulung tadi 7 kilo airnya laut itu naik Dari pantai 7 kilo 7 kilo ke darat. ke darat kita udah berapa kilo saya itu lari. Iya. Ini apa sudah terpental kayak itu kan ya nggak tahu lagi kan. Tapi kita terus nyusurin air itu akhirnya naik ke atas. Pas nanya di atas berapa kilo mau Kuala Bubun itu 14 kilo. Ketika kita turun wah. Berarti Di hari kedua kita singkat aja. Saya nggak berani dari titik awal itu Bang, dari titik awal Abang lari masih ingat berapa jam dari 14 kilo? Pokoknya lari pagi, ini datang ke atas itu jam 3 sore. Jam 3 sore. Itulah yang terjadi. Iya. Pas besok baru berani balik lagi, itu pun besok berani balik lagi. Teman-teman yang nemuin saya, yang nyari itu nggak tahu dia nyari mayat saya. Oh. Karena mereka itu ini hanya rumun di sana lah, sudah stop batas finish aja kalau saya nggak naik ke gunung. Iya. Nah, jadi saya sama teman saya Juriadin namanya. Jadi kami berdua tuh balik, nah orang tuh ngomong, oh Iwan ada masih itu. Orang tuh udah nggak taunya hari pertama sampai jam 3 itu, dari pagi itu sampai jam 3 tuh nyari mayat saya, katanya Iwan mati. Oh. Nah itu kan, sudah
Alhamdulillah besok sorenya baru ketemu lagi. Saya kan turun dari bawah itu kan pagi, datangnya siang akhirnya. Di situ kita sempat makan umbut kelapa. Umbut kelapa. Mungkin orang nggak pernah ya rasa impus tau nggak impus? Iya. Impus yang untuk kesehatan itu kan banyak puskes yang ini kan. Jadi di situ Jadi minum ada, itu bang? Iya nggak ada minum lagi. Iya. Rasanya tahu nggak? Iya. Saya belum coba. Kelet itu ya. Iya, kayak apa? Pokoknya nyangkut di sini. Akhirnya kita mau ini banyak kan kelapa yang roboh, banyak juga ini ada juga masyarakat yang bawa parang. Jadi makan kelapa itu, umbut kelapa sama kelapa. Sempat nyari teman-teman di situ. Berapa hari itu bang? Kita 2 mingguan yang nyari teman. Karena yang saya ingat kita orang 15 yang hilang ditemukan cuman 16 yang hilang ditemukan 5 orang, 11 yang sampai sekarang nggak tahu. 11 enggak. Iya, teman-teman kita di situ. Iya. Siapa bang? Teman-teman yang apa? Yang masih hidup sampai sekarang dari tim. Nah, kami orang 100 itu artinya 16 yang ini. Artinya 84 pulang sini. Cuman rata-rata orang yang sudah pulang yang kena tsunami itu memang bawa banyak penyakit. Saya sempat dirawat itu berapa bulan, istri saya ngerawat saya sampai saya kena hepatitis waktu itu. Menjalani pengobatan sampai 2 tahun. Pulang dari sana pun trauma saya. Hujan deras saya takut. Sampai jadi lihat air. Kalau mandi ke sungai masih kalau sungai masih ya? Nggak, waktu 2007 saya nggak berani jujur aja. Kemarin saya sama yang lari dengan saya di atasnya Bang Yuriadin itu waktu saya di depan ini Permata Bunda, di situ kan ada gempa, kami lagi makan bakso di situ. Sedang makan bakso, orang gempa Bengkulu. Kami keluar tiarap di situ. Orang itu lihat kami semua. Kenapa orang pakai dinas, yang lain enggak, biasa aja kan keluar itu kami tiarap. Karena kami ngalamin gempa itu kayak di ayunan gitu. Persis kayak di ayunan. Kita nggak bisa duduk seperti ini, tiarap di jalan. Jadi tiang lampu PLN ini kayak jarum jam. Mutar-mutar ya. Itu gempa, kuatan gempa. Nah disitulah kuasa Allah. Dan waktu itu ngerasa kayak kiamat lah yang terjadi kayak itu. Itu pengalaman yang paling ini. Tapi sempat kami mau pulang itu nggak berani naik kapal. Kami demo nggak mau naik kapal. Pokoknya kami mau naik pesawat. Iya, kami mau naik darat gitu. Habis tsunami kan kami masih ditunda, bulan 1 baru pulang. Bulan hampir ini akhir bulan. Karena jalan nggak bisa ditembus. Jaringan nggak bisa ini putus semua. HP nggak bisa nelpon. Dan ya betul tadi 12 hari baru bisa ngasih kabar, dan yang ngasih kabar itu orang lain. Saya kebetulan dulu ada tentara dari Tanjung Enim namanya Dedi juga. Satu nama dengan Mas Dedi. Jadi satu nama dengan ini Dedi. Dia di ini Korem. Tentara Korem, dia PM Korem yang di Melabu. Pakai celana pendek, dia nanya, "Kak Iwan mau pulang nggak? Aku mau minggat ke Medan," katanya. "Lewat mana?" Aku bilang. Aku naik ini, karena mereka kan sudah terpecah-pecah kemana-mana kan. Kami ini kan masih ikatan kesatuan. Aku nggak mau ninggalin teman-teman aku kan dalam keadaan susah. Akhirnya aku bilang, aku minta tolong teleponin istri aku. Tapi nggak ada pena. Jadi nyari ada kardus, nah ada bekas ini arang. Ngorek di arang itu, alhamdulillah nyampe. Saya tuliskan nomor telepon ini istri saya, nomor telepon rumah. Dia udah datang di Medan, dia nelpon. Ngomongin kalau saya tuh selamat gitu kan. Memang sampai berita sini sebelumnya itu saya tuh putus kaki, mata pecah seperti itu. Nah, bahkan makanya paman saya di sini, Pak Samsur Bakri itu paman saya. Dia sempat yasinan hampir 1 minggu. Keluarga di Morenin, keluarga di Pali itu sudah ini di Prabu Muli, mereka sudah yasinan. Bahkan sudah kayak mengikhlaskan kalau memang jasad aku ketemu ya alhamdulillah, kalau nggak ketemu di sholat gaib kan kayak itu. Sampai 7 hari. Ya mungkin bukan saya aja kan, banyak juga teman-teman yang lain, tapi ya itu yang terjadi dengan saya kan. Beda dengan orang kan. Nah setelah sampai di Linggau bang, pulang, respon keluarga gimana? Ya sangat luar biasa, saya ngerasa kehidupan baru yang dapat itu. Disitulah saya lihat istri saya begitu tegarnya.
Sempat istri saya turun 15 kilo tuh badannya. Halo Mbak apa Tari. Ini curhat masa lalu ya. Ini ada hikmahnya nanti ya, mudah-mudahan. Kebetulan itu bulan puasa juga waktu Bulan itu. puasa juga. Bulan puasa waktu penasulannya. Ya disitulah sebenarnya kita ingin meningkatkan keimanan kita, bagaimana menyayangi keluarga itu. Iya, Seperti itu. betul. Banyak hikmah yang dapat. Jujur saya dulu nggak ngerti baca Al-Quran. Saya Iya. memang di sana bisa bahasa Yasin itu udah ini kalau giring-giring Yasin nggak Iya. Yasin. Oke ya. Banyak hikmah yang dapat. Iya. Oke teman-teman semua, kalau tadi kita happy bertanya, terus kita akan Bikin apa nangis ini. levelnya kita turunin dikit. Itu saya dapat informasi ini dari seseorang ya. Nanti dia akan ngaku sendirilah. Mana aku Oke. Setelah ini kita akan ngobrol lagi dengan Bang Iwan dengan suasana yang berbeda dari yang sekarang ya. Tapi sebelumnya kita akan cek komen dulu Bang. Ini Oke, kayaknya oke. mungkin sudah ada yang bikin apa emotion nangis, sedih gitu ya di komen ya. Ada orang nggak sedih lihat muka aku. Oke teman-teman, kita cek dulu komentarnya. Iya. Oke, ya, baru komen penasaran sama hipnotisnya Bang Iwan, Despi Solbia. Despi Solbia. Ini yang cover kemarin lagu. Ya, nanti Despi saya akan undang kamu untuk jadi subjek ya. Bang Iwan mau demo Boleh. hipnoterapi. Kita akan atur nanti jadwalnya. Kemudian ada Fahri Yuda. Pak Hari Yuda, Kenal. nanti dulu. Pak Hari Yuda nih. Bukannya yang diceritakan tadi? Iya, Ketemu iya, di iya. Alfamart. Kemudian Susanti, Maonet. Halo Maonet. Mau net gabung sini yuk. Why? Maonet sudah di ini ya, sudah sempat ini. Duluan ya? Sudah diundang sini ya. Iya, duluan di sini. Duluan ya. Cam, Gila, Maonet. Cama dicuga. Oke, kemudian Nur Hasan Basri. Ini paman saya di Batu Urip nih. Lanjutkan Dedi. Iwan Brimob. Kenal Ya. gitu. Siapa namanya? Nur Hasan Basri. Kalau Batu Urip iya. Batu Urip. Ini Seberang. memang Batu Urip Tabah. Iya. Ini Hasan Basri. Kemudian ini Betet Joke. Ini banyak yang ikuti. Ini Mbak Tari ngomen nih, Bang. Tsunami 2004, pengalaman hidup yang tak pernah terlupakan. Bang. Iya, memang. Terus sehat terus katanya. Amin. Amin ya Allah. Makasih Bu ya. Sayang. Aku bawa Bang Iwan ini di season level ke bawah dulu. Pinter kali kau. Aku udah lupa tadi, udah aku lupa Iya, dua-dua ya. Iya. Ingat lagi sekarang. Enggak, jujur aja aku baru berani nontonnya aja 2012 pikirin lah. Itu. Iya. Aku lihat, oh ini kayak di Melabu ada yang sempat ini. Iya, yang bikin film ya. Enggak, Dokumentasinya. yang di berita itu ada yang nyangkut di tiang itu kan sempat merawat saya kan sakit waktu itu. Oh, oke. Oke lanjutkan ngomong tadi. Iya. Oke, mungkin kameranya sampai di sini. Lihat lagi. Iya. Oke. Iya, Dono Partondo ini di Ayo Kelingi Rating ini. Nanti saya undang ini. Ini lagi ngatur jadwal. Oke, teman-teman semua. Ini Bang, mau hibur lagi, nyanyi. Lagu apa? Stok kita banyak lagunya. Oh ya, stoknya banyak. Oke, aku karena jujur aku karena support dari istri aku, anak-anak aku nyanyikan lagu Janji Suci untuk mereka. Janji Suci ini Iya, Nuno. Nuno ya? Iya. Oke Bang. Kita cek dulu Bang. Ini lagu ini kupersembahkan untuk orang-orang yang kusayangi, anak dan istriku, keluargaku. Janji Suci. Ini gara-gara suasana hati ya. Oke, yang mana Bang? Ya itu Yopi. Yang atas ya? Iya. Ini ya. Oke. Berkah itu ada di rumah. Berbagi berkah bareng Lazada. Murah tiap hari. Saat bau mulut, sariawan, sakit tenggorokan. Lazadanya masuk. Oke, kita
Kita moodkan sebentar. Ya. Oke, ini repotnya Bang kalau di sendirian. Harus ada kawan ini. Oke, teman-teman semua, tepuk tangannya. Iya. Ada yang lagi nonton live di HP, padahal dia di sini. Oke. Kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya, Bang ya. Oke, tadi kita sudah bicara mengenai corona, mengenai pengalaman hidup, Bang ya. Iya. Gitu. Sekarang kita bicara mengenai profesi. 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 Tapi profesi yang kedua kayaknya. Bukan yang utama. Saya kalau profesi yang utama, pengetahuan saya agak kurang untuk membahas. Iya. Jadi kita bicara mengenai hipnotis. Nah, ini mungkin teman-teman sudah tunggu-tunggu ini segmen ini, gitu ya. Ini Bang, biasanya kan kita sebagai hipnotis, terus ada dibilang pesulap gitu kan, gitu kan. Kayak Demian, Deddy Corbuzier, kemudian Romy Rafael gitu kan. Nah, ini pengen tahu aja persamaan antara sulap dengan hipnotis gitu. Kalau sulap sebenarnya permainan kecepatan tangan dengan permainan dengan trik. Trik ya. Kalau hipnotis permainan pikiran, alam sadar dan alam bawah sadar. Itu bedanya. Iya. Aku tanya itu karena aku tidak tahu. Iya. Karena mungkin orang awam kan pasti menganggap sulap dan hipnotis sama gitu ya. Beda Bang ya. Oke. Ini Bang, sejak kapan mulai belajar hipnotis ini? Sejak tahun kemarin 2019 baru. Baru ya Bang ya? Iya. Ini otodidak atau? Pertama otodidak. Otodidak. Jujur pertama otodidak. Kenapa saya bisa hipnotis secara otodidak itu? Awal mulanya ya saya sebenarnya pengajar juga. Kebetulan saya ngajar di salah satu universitas yang ada di Lubuk Linggau ini. Saya ngajar ini manajemen sumber daya manusia. Iya. Ya, jadi banyak mahasiswanya di mana ini? Dimanapun berada, boleh dulu? Untuk mahasiswa saya yang berada untuk Unibi, seluruh dosen, staf dosen dan seluruh karyawannya dan beserta alumni STI Lubuk Linggau, STIMIK dan yang masih kuliah sekarang, salam hormat dari saya selalu. Sukses selalu ya. Oke. Ini kita lagi streaming ya, mungkin mereka lagi stay home lagi nonton gitu ya. Oke. Jadi ini saya itu belajarnya, saya dulu gini ya, waktu saya mau ngajar pasti saya belajar dulu, intinya seperti itu. Jujur kalau dosen itu menangnya belajar lebih duluan. Iya, betul. Baru ngasih materi. Baru ngasih materi. Tapi kita paling enggak kan kita duluan tamat dan kita duluan belajar. Tapi kita lebih banyak untuk mengupas seperti itu. Nah, makanya saya belajar gini. Saya ngajar nanti manajemen itu apa sih? Nah, saya jelaskan manajemen itu ilmu seni mengatur sumber daya alam, sumber daya manusia. Ketika sumber daya manusia, saya kupas sih apa sih sumber daya manusia? Kalau sumber daya alam udah tahu kita kan? Iya, betul. Seperti itu kan? Sumber daya manusia rupanya kita buka itu di sumber daya manusia itu ada pola pikir, fisik, ada moral, ada lagi NAC, prestasi. Oke, saya pernah lihat di YouTube-nya itu di description apa? Oh ya, itu disebutin. Saya sempat ulik itu channelnya, maka saya dapat informasi. Oh gitu ya. Jadi otodidak Pak ya? Jadi awalnya ya? Awalnya otodidak. Nah, saya kupas dulu apa sih pola pikir. Rupanya pola pikir itu ada dua. Pikiran alam bawah sadar dan pikiran alam sadar. Kita pelajari pikiran alam bawah sadar ini seperti apa. Rupanya alam bawah sadar ini mangkuknya paling besar. Alam sadar itu sedikit. Coba kalau kita ngapal itu alam sadar kita sedikit. Tapi kalau alam bawah sadar kita sudah menerima, hafalan itu akan mudah diterima. Itu yang terjadi. Iya. Itu kalau selama mempraktekkan hipnotis pernah gagal Bang? Jujur waktu baru-baru dulu nggak pernah gagal. Nggak pernah gagal. Bahkan sekarang yang sering gagal gitu. Oh iya. Karena banyak orang udah tahu mungkin kan, udah tahu kayaknya di hipnotis. Bang Iwan.
ini Bang Iwan nih, gitu ya. Selanjutnya, Bang Iwan tuh udah. selanjutnya setelah saya belajar itu akhirnya saya ngerti. Saya ada juga adik angkat saya di Tangerang itu Diki. Dia ini kasih modul. Kasih modul sama persis yang apa yang pernah saya baca. Sudah dipraktekkan dengan video call akhirnya bisa. Tapi saya nggak cukup batas itu. Saya mau lisensinya seperti apa. Gitu kan. Nonton YouTube Romi Rafael akhirnya mendapat ini nomornya. Saya sempat sharing dengan Romi Rafael. Akhirnya sudahlah Mas Iwan, nanti katanya ada yang datang mungkin Roni de la Serna. Saya cari Roni de la Serna ini. Dapat juga nomornya, saya hubungi langsung. Alhamdulillah dia datang ke sini tahun kemarin. Dia datang ya, jadi kita ngerekrut juga orang-orang. Ya memang tidak semua orang yang bisa masuk ke sana. Kita ada faknya yang harus dipilih, orang-orang yang punya akhlak yang dipilih. Kalau nggak punya akhlak salah guna lah. Iya betul. Ini mengenai hipnotis sudah pernah manggung? Manggung pernah. Berhubungan Alhamdulillah dengan di ini karena di sini kan Silempari Food Court, terus lagi kemarin di Kopling, tapi di Kopling kita nggak boleh ditayangkan gitu kan, demi ini nggak bisa dibuat konten intinya seperti itu kan, orangnya nggak mau. Terus lagi di Hotel, sempat juga kita di situ. Terus lagi kalau kemarin sempat ulang ini di Trawas ya, di Trawas juga. Terakhir saya yang di show yang paling besar itu Serah Terima dan Sat Brimob. Itu artis Palembang yang kena hipnotis, waya-waya di depan DJ waya-waya. Iya, Panglima Jenderal yang lihat di situ, Panglima Pangdam, Panglima Kodam ini Sriwijaya yang nonton, Kapolda langsung. Ini ya banyak. Ini menarik nih. DJ waya-waya orangnya kan besiget. Iya. Kok bisa tuh? Nah disitulah ya, mungkin ini kan seni komunikasi sebenarnya. Hipnotis itu seni komunikasi. Iya. Bagaimana seni komunikasi kita itu membuat orang itu tertarik masuk dalam pikiran dia seperti itu. Berarti pola berbicara itu harus tepat. Ya. Iya. Ini berbicara. Ya jujur kalau saya public speaking masih kurang. Tapi kalau udah hipnotis sudah Mengalir ya. mengalir ya. Gitu kan. Jangan dilanjutin ini. Oke Bang. Jadi ini dari selama Bang Iwan mempraktekkan hipnotis ya sebagai seni dan hiburan gitu ya, atau sebagai hipoterapi, nanti saya akan tanyakan itu. Iya. Sudah berapa banyak subjek yang sudah berdecir kata-katanya? Sudah berdecir kena. Mungkin hampir ribuan ini Ribuan, sekarang. ya? Ya, hampir ribuan. Tapi yang diupload di video itu palingan berapa ratus. Iya. Iya, nggak sampai berapa ratus, karena orang tuh udah kena, Bang tolong hapus Bang, jangan. Ya udah kita mau privasi ya, Bang. Jadi nggak boleh kita. Oke. Kita izin dulu, kalau dia boleh kita upload. Oke. Di Trawas kemarin banyak yang kena. Di Palembang banyak senior pun kena, nggak mau dia diupload, jangan diupload. Iya, oke. Di Jakarta juga banyak yang kena yang nggak mau diupload. Ada juga rekan-rekan kita dari TNI kan, dia juga mau tapi jangan diupload itu. Oke. Iya, banyak. Privasi ya Bang ya. Oke. Karena kita nggak mau kan. Ini pertanyaan selanjutnya nih Bang. Jadi instruktur hipnotis juga? Iya. Di mana nih ngajar nih? Di Linggau kita buka kelas itu. Oh ada kelas ya? Oke. Terus lagi yang online ada. Oh kelas online juga? Ada kelas online kita ini. Jadi kalau kelas online kita kayak yang saya tayangkan berapa hari yang lewat itu kan 3 kali pertemuan, kayak teman ada senior saya di Jambi. Dia hipnotis temannya, tapi saya dulu. Nanti saya lanjutkan. Oke, sugesti, dengarkan sugesti dari Bang Yusri gitu. Seperti itu. Jadi itu secara kita bimbing secara ini. Karena hipnotis ini ilmu komunikasi verbal dan non verbal. Kalau yang ini sering saya lakukan verbal. Nah, tujuannya apa? Membuka alam bawah sadar manusia itu lebih luas. Sebenarnya kalau kita bilang, saya bangga saya nggak bisa dihipnotis Pak Iwan, itu sebenarnya suatu hal yang nggak enak. Nggak enaknya bagi dia. Karena apa? Critical area manusia itu kalau dia tebal berarti dia susah menangkap. Oke. Gitu. Daya nalar Bang. Daya nalarnya susah gitu iya, Pak. iya. Nah artinya apa? Dia kalau tebal berarti dia ilmu komunikasi yang kita sampaikan dia nggak kesampaian. Nggak masuk ya. Nggak masuk. Artinya seperti sugesti kah?
Iya seperti itu ya? Memang hipnotis itu ada namanya suggestion. Suggestion ya? Ya, Oh, nanti oke. ada tahapannya seperti itu. Oke, itu teman-teman kalau yang mau belajar dengan Bang Iwan sudah buka kelas, ya sudah ada Tapi kelasnya. masih dalam keadaan sekarang belum ini. Belum. Ya kita kan masih harus Ini ya. ini putuskan dulu. Masih nggak boleh dekat dulu kan. Oke, ya Karena masih dia banyak distancing, praktek. social distancing Iya. dulu ya. Dia gini, hipnotis itu 30% teori, 70% praktek. Praktek. Gitu. Oke. Jadi kita paling-paling mau buka tutorial nanti. Mm-mm. Kalau buka tutorial takutnya yang nonton salah guna gitu. Betul. Ya, betul. makanya kita ada pak. Iya. Kita suruh isi pak kalau memang ini kita isi. Oh, orangnya kita tahu secara psikologis orangnya ini Mm-mm. tujuannya apa. Tujuan apa ya? Oh itu dulu. Kita ada pak tersendiri kan. Oke. Oke Bang Iwan, kita masih ada satu session lagi nanti Iya, setelah kita akan baca komen. Ini masih ada pertanyaan nih. Mempelajari hipnotis yang paling mudah, simple. Simbol. Jadi Jadi mempelajari hipnotis yang paling mudah itu sebenarnya ada di mata. oh di mata. Di mata atau di tangan lengket gitu. Kalau Oh, saya menyentuh gitu. enggak kan nyentuh. Enggak. Kalau saya biasanya orang perokok yang mudah kenal sama saya. Gitu. Pak, rokoknya rokok apa gitu kan? Oh gitu langsung. Kok Sampurna katanya? Bapak tahu nggak obat nyamuk? Ya tahu. Obat nyamuk bakar tahu? Tahu. Oh seperti itu. Asapnya gimana? Nggak enak, pahit katanya. Nggak enak, udah. pokoknya nggak enak. Nggak enak apa itu udah itu ya? Ya udah Udah kena langsung. itu. Bapak rasain itu rasa obat nyamuk, bisa langsung pahit dia. Oh. Kalau saya cukup gitu kan. Iya Nah, kalau yang ini biasa dimain-mainkan ini kan untuk pemula biasanya mainkan di mata, tangan lengket, itu kan untuk pemula. Oh iya. Berarti subjek itu harus punya fokus juga Bang ya? Iya harus fokus Fokus dulu. juga. Itu kan kalau untuk pemula kita bayangkan. Oh, rasakan, ada kata-kata itu ya? gitu kan. Iya, iya, Jadi iya, iya. selalu membayangkan dan merasakan. Karena mainnya main ini indera, panca indera. Bayangkan itu kan panca indera penglihatan. Rasakan ini indera perasa. Rasa itu, dengarkan. Ya, dengarkan Ikuti kata-kata saya. Nah, itu kan jadi Iya, tiga panca indera itu sudah dimainkan secara langsung. Oke. Nah ini Bang, hubungan hipnotis dengan hipnoterapi. Sebenarnya hipnotis itu dasarnya. Dasarnya. Hipnoterapi itu tujuan yang aslinya. Oke. Jadi sejarahnya dari dulu Mhm. ada di tahun 1809 berapa seorang dokter Mhm. kekurangan alat bius ketika bencana alam terjadi sehingga mau operasi orang nggak ada dengan cara sugesti hipnoterapi. Jadi operasinya jalan lancar. Itu awal mulanya. Nah, awal mula yang sudah di zaman modern, tapi awal mula yang asal muasal di zaman Nabi sudah ada hipnotis. Ketika sahabat Nabi Sayyidina Ali kena tusuk panah dari belakang, diperintahkan oleh Nabi ambil wudhu, sholat sunat 2 rakaat. Itu sudah kena hipnotis oleh Nabi. Ketika dia sujud, sujudnya di zaman Nabi itu kan khusyuk. Iya, iya. Dia hanya fokus fokus ke Allah. Iya, iya. Ketika itu dicabut, jadi tidak terasa. Itu awal mulanya yang terjadi. Itulah terapi yang awal mulanya terapi di zaman Nabi. Nah untuk sekarang Bang? Untuk sekarang ya kita paling-paling kalau orang, ya alhamdulillah kemarin di Palembang ada juga saya ini orang yang gara-gara dia ngangkat ini barang berat sehingga dia kena stroke, lidahnya kaku, jadi ngomong uang 1.000 tuh 1.000. Oh. Nah, jadi waktu itu saya diajak oleh AKBP Sony, sekarang Kasat Sebara Poltabes Polresta Palembang, dia sempat ngomong, "Wan itu Wan ada ini." Saya langsung terapi sebentar terapi. Enggak sampai 1 menit. Iya. "Bapak sakit apa, Pak?" "Ini stroke," katanya. "Coba Bapak julurin lidah. Oke, sekarang julur lidahnya sekarang kaku. Udah mulai nggak bisa ditarik. Oke, sekarang lidahnya perlahan tarik bisa tarik. Sekarang Bapak pejamkan mata Bapak, bayangkan waktu Bapak bisa bilang huruf ABC sampai Z. Terus bayangkan terus, semakin dibayangkan semakin nyata dalam pikiran Bapak, sehingga perlahan sekarang anehnya ketika Bapak buka mata 1 2 3, Bapak bisa nyebut huruf tadi. langsung 1 2 3 bangun Pak, udah bangun. Pak, nama saya siapa? Saya kan pakai baju dinas. Iya. Nama lengkap Iwan Impresi. Langsung dia subhanallah, langsung sujud, dia langsung meluk saya. Nangis Bapak itu. Iya. Nah, jadi hipnoterapi apabila
Ada juga yang komen di YouTube saya kan, Pak, bisa nggak merokok itu berhenti jadi permanen? Bisa. Iya. Asal orang itu betul-betul mau berhenti. Itu seperti itu. Kalau orang yang nggak berhenti ya susah. Susah ya, walaupun Pak, aku kita mau berhenti merokok, tapi dia masih merokok, dia Iya. ngetes saya, silakan saya suruh muntah dia. Oke teman-teman semua, kita ke arah yang mendalamnya, sangat serius ya dia. Dari kita down ke bawah, terus itu telah naik lagi berbicara mengenai hipnotis. Nah, mungkin saya juga akan nanti mau belajar bareng sama Razainal juga, katanya dia sudah praktek hipnotis di rumah. Sudah ahli ya. Sudah ahli ya. Oke. Bagaimana cara saya mendapat subscribe yang banyak? Oke teman-teman semua, sekarang kita akan ke segmen melihat kembali komentar dari teman-teman pada malam hari ini Bang. Oke, kita sudah berjalan di 1 jam 11 menit Bang. Mantap. Mantap. Ini paling lama ini. Karena ada satu segmen lagi yang terakhir nanti. Kita cek dulu komentar dari teman-teman. Ini sudah ada yang ngomen, Lesi Caem. Oh, itu keponakan itu. Keponakan namanya? Anak paman itu. Oke, sukses dan sehat selalu, Mang. Bukan mamang, dia manggil saya itu kakak masih. Oh, kakak. Masih ya. lab dia, masih lab nggak? Masih ini ngomen tapi nggak lab lagi. Nah. Suka nyanyi katanya kan. Emiyanti Cikwi, mantap. Siapa? Emiyanti Cikwi. Siapa, Ini kayaknya ini orang dari Pali, satu kampung, masih keluarganya. Wih, ini jauh ya, yang nonton banyak ya. Banyak yang nonton. Mudah-mudahan senusantara ini. Iya. Kemudian dari Ratnaningsi Cekmal, keren katanya. Oh, ini bebek dari istri saya, adiknya mertua itu. Oke, wah ini banyak keluarga yang nonton Bang. Ya di Jakarta itu. Iya, Lesi Caem tadi jempol katanya. Iya. Kemudian sekali-kali apa nih bawa ini. Sekali-sekali Mang hipnotis uang Pali, khususnya air hitam. Balik kampung. Balik Balik sekarang. Belum boleh balik. Oke. Siapa lagi yang komen itu? Bawa habis. Oke. Kita ini Bang Iwan. Ya. Kita nak lanjut apa nak main gitar atau kita break dulu nih? Boleh. Aku sudah aus juga nih. Kopinya dingin kayak. Oke teman-teman, kita break sebentar. Kita akan lanjutkan setelah bumper ngobrol santai berikut ini.
masuk. Ica-ica di TV. 3, 2, 1, masuk. Oke teman-teman, kita udah breaknya, kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol santai bersama Bang Iwan. Kita udah ngopi, sambil nanti Bang Iwan kan perokok deh, kita rokok dulu tadi kan. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Ini Bang, nanti kita nanya-nanya lagi, cek komen ya di live streaming kita. Ini hobi Bang. Oh, hobi. Olahraga Saya hobi sepak bola. sepak bola. Nah, kebetulan saya satu tim dengan ini sekarang kan udah umur. Jadi All Star yang ada di yang udah berumur kan. Salah satunya mungkin senior saya ada Pak Sugeng. Pak Sugeng yang main gitar itu. Iya, Pak Sugeng. Oke. Kebetulan hobi kami sama, main Iya, bola, iya. main gitar. Rencananya Pak Sugeng aku pengen akustikan nanti. Oh iya. Cari jadwal yang Boleh. tepat dulu dengan beliau kan. Selain olahraga? Selain olahraga ini main musik, terus lagi ya kebetulan saya ya salah satunya termasuk hobi nggak ya kalau hipnotis. Awalnya mungkin dari hobi, Ya, dari minat gitu ya. Nah, dari minat. Terus lagi ini saya bermedia sosial, intinya seperti itu. Hobi saya, terus lagi bersosialisasi. Hobi juga ngobrol saya. Orangnya hobi ngobrol. Bercerita Karena berbagi cerita itu ya menurut saya suatu ilmu yang susah didapat. Betul. Ya, jadi Tidak mungkin kita cerita dewe. Nah itu. Nanti kawan. Iya betul. Ini Bang, kan hobi olahraga, terus bermain musik ya, nyanyi ya kan. Terus minat, bakat, hipnotis gitu ya Bang. Iya, bakat hipnotis. Kalau untuk selain itu makanan favorit? Nah, kebetulan saya kalau makanan favorit sih kayaknya mie, karena saya dulu anak kos. Oh. Iya mie. Nah, kebetulan kalau dulu kan hobinya mie ayam, alhamdulillah istri masak sendiri, bikin sendiri mie ayam. Atau Istri saya ada rencana mau buka kuliner? mungkin ya nanti ya, mungkin Mungkin, ada ya. kemungkinan, kita nggak tahu kan. Oke. Tapi kadang-kadang sesuatu itu bisa terjadi tanpa direncanakan, bisa Betul. jadi. Betul. Kayak saya kan nggak nyangka kan, saya nggak nyangka jadi orang yang bisa hipnotis. Iya, Padahal iya. enggak kan, cuman karena sesuatu yang nggak sengaja itu akan menjadi besar itu. Betul. Sama dengan ngobrol santai. Ya, ngobrol Konten ini nggak sengaja. nggak sengaja. Iya. Akhirnya sekarang sudah besar. Iya, Terus jadi ini baru jalan 3 minggu ya. Baru 3 minggu ini Bang. ya baru 3 minggu lihat ini studionya ini udah. Alhamdulillah. Saya wah kalau lihatnya. Terus terang saya nggak Iya, rasa iya. terhormat panggil sini sih. Oke Bang. Ini aku pernah lihat akun YouTube-nya. Nah, kita udah mulai merembet. Tadi kita bicara corona, bicara pengalaman hidup, terus bicara hipnotis. Sekarang kita ke YouTube-nya. Oh YouTube. Nah, ini YouTube-nya Bang. Namanya Iwan Brimob gitu. Ya YouTube saya Iwan Brimob. Iwan Brimob. Bisa diceritakan Bang, kok bisa Jadi tertarik jadi YouTuber gitu? Akhirnya ini iya. Awal mulanya gini ya. Saya baru-baru bisa hipnotis itu saya sempat hipnotis Siska Linggau. Waktu itu Siska Linggau ini saya nggak tahu kalau dia itu viral. Saya beli ini lagi piket masih di Brimo. Iya. Tiket saya beli gorengan sama pulsa. Kebetulan duduk di counter yang ada pulsa itu Siska Linggau ini lewat. Dipanggil oleh anak-anak yang ada di sana. Tagline-nya ingat nggak? Siska. Saya lupa karena Siska yang pertama gitu kan, Iya, karena iya. banyak sebenarnya sih yang sudah kena itu banyak. Cuman yang pertama itu memang Siska. Siska. Itu gimana ceritanya bisa hipnotis Siska? Saya ini dipanggil, ini orang-orang itu manggil kan, saya tanya namanya siapa. Ya kita kan namanya ini nggak boleh pandang orang itu siapa kan. Iya. Kelihatan karena dia pakaian perempuan, dia seorang laki-laki. Saya tanya namanya siapa. Namamu siapa, aku bilang. Siska katanya. Oh boleh kenalan, boleh, saya ajak dulu ngobrol. Oh iya. Ngobrol. Saya lihat itu di videonya itu. Ya, itu Di video channelnya, pertama. ya Bang Iwan. Ya, nggak tahunya ini viral itu. Saat itu di Facebook viralnya. Saya pikir ini udahlah, ini pertama coba saya bikin konten YouTube, Iya, gitu iya, kan. iya. Bikin konten gitu ya masih natural apa adanya, tampilin di YouTube. Nah, masuklah ke grup YouTuber Linggau Murah kan. Murah. YouTuber Linggau Murah, ketemulah si Malik.
dimasukkan ini dia Di kan, grup di ya? grup kan. Iya, iya. Akhirnya di situ saya lihat di grup situ banyak yang komen kan, oh ini yang hipnotis Siska, udah ya betul ya. Nah, sudah akhirnya ada salah satu teman Rajainal. Rajainal ini Jainal ya? Iya Jainal. Ya. Nah, dia langsung komen kan, pas komen kayaknya komennya menarik sih. Menurut saya ilmu ini. Iya, iya. Nah, jadi dia mengarahkan cara bikin YouTube, ini menarik ini. Akhirnya saya telepon dia. Telepon. Karena ada di situ kan saya, Iya, tapi iya. saya telepon. Nah, nggak tahu. Dia bilang, "Kak, rumah kita ini dekatan sebenarnya. Aku di sini." Langsung saya ambil di situ sudah. Akhirnya ketemu si Jainal ini awal Iya, mulanya. awal Nah, akhirnya diajarin cara bikin YouTube. Udah, saya langsung genjot terus. Saya hipnotis, masukkan video, hipnotis, masukkan video. Sambil bagaimana cara ngedit diajarin, bikin ini apa, bikin hashtagnya seperti Iya, apa, iya. bikin judulnya seperti apa, kata-katanya bagaimana supaya nggak kena dari YouTube, nggak kena Iya. teguran dari YouTube. Clickbait, Akhirnya nggak kena clickbait gitu. ya? nggak kena clickbait. Akhirnya dari bimbingan, walaupun dia muda, lebih jauh muda dari kita kan, ilmunya itu yang kita ambil. Betul. Nah, jadi di situ kita ambil ilmunya, hasil sampai sekarang kita jadi partneran. Dan Iya, dia iya. mengajarkan saya, walaupun saya udah tua jauh dari dia, kadang dia marah sama saya nggak bisa bantah. Ilmunya ini. Ilmu ya. Iya. Nah, di situ kan, dan orangnya care memang. Iya, Jadi iya, kita dikasih, dibimbing dia kan. Alhamdulillah, YouTube saya mungkin paling cepat monetnya. Saat itu saya berjalan 2 bulan bikin YouTube, diterima langsung 18 jam saya ajukan ini. Ya Jainal lah yang bimbing kan. Ajukan, pas ngajukan langsung diterima 18 jam kemudian, selamat Anda jadi mitra YouTuber. Oke. Dari Google. Dapat Google AdSense itu. Awalnya diceritain nggak di YouTube tuh ada penghasilan? Enggak, Enggak, belum ada. Enggak ada dia cerita seperti itu. Nggak diceritain dulu. Enggak, sudah ini apa, menjelang 1 bulan, dia bilang saya udah ada hasil. Waktu itu dia sempat hasilnya 30 juta. Jadi tertarik ya. Siapa yang enggak, ini kan namanya uang ya enggak? Iya, betul. Ya, akhirnya ya masalah duit kan. Tambah semangat ya. Tambah semangat saya cari konten. Udah alhamdulillah sudah membuahkan hasil udah berapa bulan ini. Itu apa ya? Gajian dari YouTube pertama. Ya, alhamdulillah gajian itu pertama kita dengarkan saran, walaupun dia muda dia guru kan. Ya. Pokoknya sarannya uang itu harus makan di mana, terus lagi harus dibagi dengan siapa. Oh. Jadi kita bagi sama ini orang-orang yang memang berhak, saya rasa berhak lah, Iya, iya. yang kita, sehingga dibikin konten pun itu. Oh, Jadi oke. konten. Iya. Jadi, Triknya itu. jadi konten kita bagi nasi kan. Untuk tukang beca, parkir gitu kita kasih kan. Ya itulah salah satunya mungkin apresiasi kita terhadap orang-orang yang ini. Sebenarnya itu bukan uang kita, uang yang orang-orang yang nonton kita ya. Iya. Itu sebenarnya mereka yang nonton kita secara nggak sengaja mengasih rezekinya dari situ. Dia dapat hiburan nonton kita dan Google yang bayar kita, gitu kan. Nah seperti itulah. Akhirnya kita bagi kan. Iya. Mungkin suatu saat nanti saya akan bikin giveaway. Sekarang yang sudah dipasang-pasang komennya dikasih pin itu siap-siap dapat giveaway. Oke. Siap-siap berarti Ya. aku juga siap-siap deh. Yang komen dapat pin, Dapat pin, siap-siap kenal Siap-siap giveaway. kenal giveaway. Oke. Seperti itu. Ini Bang, Hmm. di channel YouTube-nya Iwan Brimob itu yang nonton, ini aku perhatikan jam tonton Bang ya, bukan Ya. jam tayang ya. Ya, ya. Karena syarat monet itu kan jam tonton Ya. sekarang ini. Itu sudah 2 juta. 2 juta ya jadi. Ya, 2 juta jam tonton kan. Nah, Kalau ini sudah saya ngintip betul ini. tapi subscribe-nya di hidden gitu kan. Nah, kalau Di subscribe hidden. masih sedikit, belum sampai 20.000. Belum sampai. Nah, Berarti kita baru- iring-iringan aja Bang nanti. Ya, baru 19.000 gitu. Kalau diperhatikan dari 2 juta yang nonton, ini penghasilannya sudah, kalau tebakan saya Pak ya, Ya. itu sudah 7 digit di atas 3. Kok tahu ya? Kasih itu. Iya. Nah, kalau orang YouTube tahu lah pasti. Oke. Yang jelas sudah 7 digit memang. Punya target nggak Bang? Nah, kalau target saya nggak terlalu muluk-muluk sih.
jujur aja kalau misalkan sudah besar, channelnya udah besar, saya bikin channel yang memang kontennya lain, mungkin eksperimen seperti itu. Nah, itu targetnya. Yang kedua ya terus terang materi. Saya pengen beli mobil memang Amin, hasil dari amin, YouTube ya, amin, gitu kan. amin. Target saya Iya, itu iya, kan. iya. Beli mobil untuk istri intinya Iya, seperti iya. itu kan. Beli mobil. Gini bang, kan main YouTube ini kan kalau saya perhatikan seperti kita apa ya, memberi harapan, Iya, gitu iya. kan, sehingga orang beranggapan, nggak mungkin, Ya. apa iya, Iya. kamu gila lah gitu kan, Iya. gila gitu kan. Hmm. Barangkali respon istri gimana? Ya pertama istri saya ngapain kayak ini. Kadang-kadang kamu ngomong sendiri sih katanya. Iya, iya. Cuman saya kasih pengertian sih. Lihat dulu YouTube itu kan lihat orang itu ngomong sendiri. Kita suruh tonton YouTube yang lain kan. Nah hasilnya akhirnya dia udahlah katanya nggak apa-apa. Oh coba. Sempat juga saya ajak bikin konten tapi dia nggak mau, Nggak mau. malu katanya kan Iya, gitu iya. kan. Terus pas sudah terima gaji, Udah terima gaji ya senang lah. sama istri kan. oke, mudah-mudahan Mbak Tari lagi nonton ya. Semangat Mbak Tari, kasih support dengan Bang Iwan untuk memajukan konten. Siapa tahu nanti bikin channel yang kedua, ketiga dan Channel kedua, seterusnya. ya. Mungkin Ya. kan channel kedua tentang kehidupan saya dengan anak dan istri kayak itu. Oke, vlog ya. Nah, vlog. pribadi. Terus lagi memang kebetulan istri saya pintar masak. Hmm. Nah, jadi saya tuh Bagus, rencana bagus. mau arahkan istri saya bikin konten mungkin tutorial masak. Iya, iya. Anak saya yang sekarang udah mulai gede, saya arahkan bikin tutorial atau apalah. Iya, iya. Apalagi anak saya agak ganteng sih, jadi enak kalau dia main YouTube. di depan kamera ya. Iya, kalau Oke. saya kan tampan kayak ini kan. Untung ada dikasih kelebihan sedikit kan. Oke Bang. Oke, sebelum kita nyanyi untuk Iya. lagu pamungkas pada malam hari ini, menghibur teman-teman di rumah dan menghibur kameramen dan asisten pengawal ini. Ya, pada malam hari ini saya ingin tanya nih Bang. Orang ini sering bilang tes polisi itu sulit gitu ya. Sampai 3 kali belum juga berhasil, sampai 5 kali belum juga berhasil. Ini Bang, mungkin bisa kasih informasi kiat-kiat ikut tes gitu. Oke. Siapa tahu kalau saya nggak lagi mungkin ya. Iya. Mungkin teman-teman Iya, atau teman-teman yang lain. ponakan atau saudara yang ingin ikut tes, ya. Jadi kiat-kiatnya apa yang ditanyakan oleh Mas Dedi tadi, kiatnya sebenarnya persiapkan diri kita sendiri dengan cara jaga kesehatan, jaga jangan sampai ada cacat, misalkan gigi, mata, terus lagi jangan sampai varises. Pokoknya jaga kesehatan, terus lagi sering-sering konsumsi makanan yang bergizi untuk melatih kecerdasan otak. Terus banyak-banyak belajar. Yang ketiga jaga fisik. Merokok. Sebenarnya kalau merokok itu tergantung. Tergantung ya. Ada Oke. juga yang merokok tapi masih kuat. Masih Akan kuat. tapi alangkah baiknya kalau misalkan memang berhenti merokok. Jadi seperti itu. Jadi jaga fisik, jaga kesehatan, ya jaga juga pikiran. Oke. Jangan lupa ibadah. Berdoa, berdoa. berusaha dan berdoa. Apalagi Iya, iya. ini nggak ada yang namanya masuk polisi itu pakai duit. Oh ya anak aku nggak masuk polisi kurang duit akati duit, enggak. Oke. Sebenarnya masuk polisi itu gratis. Ikut tes polisi itu gratis. Iya, iya. Siapapun yang ikut tes polisi gratis, tidak ada dipungut biaya. Daftar online. Sekarang. Apalagi sekarang kalau ini nggak lulus ya gugur. Iya, iya. Makanya kita harus belajar, betul-betul belajar psikotes, olahraga. Kalau bisa cari kemampuan bidang olahraga mungkin yang sangat menonjol. Misalkan dia ahli di bela diri, sudah perjalanan bela diri, nanti itu akan menjadi poin tersendiri seperti itu. Oke. Apalagi zaman sekarang kan orang pinter ngaji misalkan, itu kan poin kreditnya kan sangat besar di situ. Ada dulu saya pernah lihat berita hafal 30 juz bisa langsung lulus itu ya. Makanya tergantung dari Iya, siapa iya. Kapoldanya kan, siapa kebijakan lah ya. Ya, itu kebijakan kan. Akan tapi bukan itu aja. Kalau orang misalkan memang badannya nggak sehat nggak mungkin kan. Kuncinya kan sehat. Iya, dulu, betul. kan. Sehat, fisiknya agak ini kuat, Mm-hmm. ya pinter ngaji ya insya Allah gitu Oke, kan. Iya, iya, iya. Yang jelas ya memang segalanya dari Allah. Oke. Nah, ini kameramen aku nih. Nggak jadi polisi dak? Kalau mau jadi polisi nggak apa-apa nanti. Iya, Mas Anggi.
Nanti kita buka cari aplikasi di Play Store Psikotes. Belajar di situ nggak apa-apa. Iya. Ini baru taman SMA. Bagus. Saya rekrut, kebetulan kakaknya dulu ikut saya juga. Sudah kerja kan Bang, jadi adiknya yang saya rekrut. Bagus lah. Ini jam terbangnya sudah sampai ke ST 12 sama Iya. Ilir 7. Demian sudah. Sudah ya. Liputannya kecil-kecil aja itu. Oke. Baik teman-teman, ini selama masa stay at home kita akan mendengarkan sebuah arahan dari Bang Iwan ya. Ini mewakili sebagai kesatuan Bang di sini. Jadi saya minta Abang nyampaikan ke masyarakat lah ya, mengenai Kantipmas. Kantipmas. Iya. Oke. Jadi himbauan saya sebagai anggota Polri Polres Lubuk-Linggau ya, saya menghimbau kepada masyarakat, apalagi sekarang menjelang bulan puasa, jaga hati-hati, jaga kesehatan, jaga keselamatan. Bagaimana menjaga keselamatan untuk keamanan di rumah? Kunci pintu sebelum tidur, dicek setiap pintu dan jangan lupa dicabut kembali kuncinya. Terus yang selanjutnya terkait dengan COVID-19 sekarang, ya kita putus dulu rantai virus corona ini dengan cara banyak-banyak di rumah. Dan ada juga ini banyak pendapat kalau COVID-19 ini akan menciut ketika mendengarkan orang yang mengaji. Jadi seperti itu. Apalagi sekarang menjelang bulan suci Ramadan, banyak-banyak ngaji. Walaupun mungkin suatu saat ada kebijakan kita tidak boleh ke masjid, kan bisa juga ibadah di rumah seperti itu ya. Nah, itu himbauan kami sebagai seorang polisi, jaga kesehatan, jaga keselamatan, jangan diberi kesempatan orang untuk berbuat jahat dengan kita. Oke, ya. Mungkin masih ada tambahan? Nah, cukup. Cukup. Oke. Nah, ini kita mau puasa besok Bang ya. Iya. Ya, jadi besok mau puasa. Besok mau puasa, saya mohon maaf kepada seluruh warga negara Indonesia, khususnya warga Lubuk-Linggau, Pali, Morenim, Prabu Muli, dan Palembang. Saya ucapkan mohon maaf lahir batin. Semoga ibadah puasa kita dapat diterima ya. Amin. Ya Rabbal alamin. Amin. Oke, teman-teman, sesuai dengan janji saya tadi, di waktu closing ini kita akan menutup dengan satu lagu yang akan dibawakan oleh Bang Iwan. Jadi teman-teman semua yang ada di rumah dan dimanapun berada, yang lagi stay home dan lagi nonton Fanspek Logic Multimedia, yang saya ucapkan terima kasih kepada Bang Iwan sudah hadir. Kemudian tim yang ada di komunitas YouTube ya, komunitas YouTube Lubuk-Linggau dan Musirawas yang sudah men-share konten ngobrol santai bersama Bang Iwan pada malam hari ini. Kemudian teman-teman kameramen, fotografer dan lain sebagainya yang sempat nonton. Mungkin untuk segmen terakhir ini kita coba dulu cek komentar. Hampir terlupakan saking asiknya. Oke. Ya, kita lihat dulu Bang. Di sini ada sudah siapa saja yang sudah komen. Meti Beni. Oh, ayu saya itu. Oh, iya Bang. Mohon maaf lahir batin yuk. Oke. Itu Dek Mertua Ari. Siapa? Mertua Ari. Oh, Cik Wi ya, tadi dia komen. Kemudian Anca Romeo. Anca, Anca. Apa kabar, Ca? Idolaku nih katanya. Nah, sama Anca juga idola kawan main bola juga. Oke. Sekarang dia sudah jadi coach. Coach. Kemudian Nur Hasan Basri, semoga sukses. Oh, ini Mama. Amin. Amin. Sukses selalu adekku dari Neti Beni. Yuk, terima kasih yuk, amin. Oke, nanti kita akan cek lagi komennya, mungkin bisa berkomunikasi lewat saling komen ya Bang ya. Iya. Nah, karena di streaming ini kita bisa replay lagi, putar lagi gitu dan di share lagi. Oke teman-teman semua, sebelum saya closing nanti kita akan dengarkan satu lagu dari Bang Iwan. Saya yang membawakan host pada malam hari ini, gayanya tuh ya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Kita akan ketemu lagi pada segmen berikutnya. Kemudian saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat menyambut bulan puasa besok. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
dan menguatkan kita dalam beribadah, kemudian tetap sabar dalam menghadapi virus corona. Mungkin itu saja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintangan demi aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah, seperti udara kasih yang kau berikan, tak mampu untuk membalas. Ibu, ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai